C. Equity multiplier. Analisa ini dilakukan dengan membagi total aset dengan total ekuitas, atau dapat pula dengan rumus DER tambah 1D, yaitu dengan rumus total aktiva per total ekuitas. Bagian D. Capital structure. Capital structure adalah perbandingan antara utang jangka panjang terhadap ekuitasnya. Semakin kecil yang dihasilkan semakin baik karena persentase pembayaran. Bunga utang jangka panjang semakin kecil dengan rumus yaitu utang jangka panjang per total ekuitas. Nomor 3. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau aktivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Dalam analisa aktivitas, rasio yang digunakan adalah sebagai berikut. Bagian A. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Rasio perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan mengukur kali dana yang ditanam dalam sediaan atau inventory ini berputar dalam suatu periode. Rumus perhitungannya sebagai berikut, yaitu harga pokok penjualan per persediaan. Bagian B. Rasio perputaran piutang atau receivable turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali dana ditanamkan dalam piutang. Rumus perhitungannya yaitu penjualan per piutang. Bagian C. Rasio perputaran total aktiva atau total asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur beberapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Jadi semakin besar rasio ini semakin baik, yang berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Dengan rumus perhitungan yaitu penjualan per total aktiva. Nomor 4. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan oleh Kashmir. Adapun yang termasuk rasio profitabilitas adalah mempunyai beberapa bagian, yaitu yang pertama bagian A, hasil pengembalian aset atau return of asset. Hasil pengembalian total aset merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Menurut Kashmir, ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasi dengan rumus perhitungan yaitu earning after tax per total asset. Bagian B. Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity ratio. Hasil pengembalian ekuitas atau return of equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Dengan rumus perhitungan yaitu earning after tax per total equity. Bagian C. Margin laba bersih atau net profit margin. Margin laba bersih adalah ukuran persentase dari setiap hasil penjualan sesudah perusahaan dalam membayar pajak. Menurut Kashmir, semakin tinggi net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan. Dengan rumus perhitungan yaitu earning after tax per net sales. Bab 3. Hasil dari pembahasan. A. Rasio likuiditas. Bagian A. Rasio lancar atau current ratio. Sebagai berikut tabel current ratio PT Peridam Pharma Tbk dengan penjelasannya yaitu sebagai berikut. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa current ratio PT Peridam Pharma Tbk dari tahun 2013 sampai 2020 mengalami tren yang meningkat. Peningkatan tingkat current ratio dikarenakan menurunnya penggunaan utang jangka pendeknya
atau kewajiban jangka pendeknya setiap tahun. Dengan rasio di atas 1 memiliki arti bahwa perusahaan ini aman untuk membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya. Bagian B, rasio cepat atau quick ratio, di mana sebagai berikut adalah tabel quick ratio PT Peridam Pharma Tbk. Dengan penjelasannya yaitu selama tahun 2013 sampai dengan 2020, quick ratio pada PT Peridam Pharma Tbk mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat. Peningkatan quick ratio PT Peridam Pharma Tbk tahun 2013 sampai 2020 dikarenakan peningkatan aset lancar setelah dikurangi persediaan mengalami peningkatan relatif lebih besar dari tambahan utang lancar. B. Rasio solvabilitas, yaitu mempunyai beberapa bagian. Yang pertama bagian A, total debt to total asset ratio, yang memiliki tabel yaitu debt to asset ratio. Dengan penjelasannya yaitu berdasarkan grafik di atas, selama tahun 2013 sampai dengan 2020, total debt to total asset ratio pada PT Peridam Pharma Tbk mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Penurunan itu membuat perusahaan cukup stabil. Rasio tertinggi di tahun 2013 dipengaruhi oleh perbandingan jumlah liabilitas yang cukup tinggi dengan jumlah aset yang dimiliki komponen-komponen liabilitas di tahun tersebut, diantaranya pinjaman terhadap pihak ketiga dan pihak berelasi dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan rasio yang tinggi dan semakin besar tanggungan perusahaan terhadap kreditor. Bagian B, total debt to equity ratio, dengan tabel debt to equity ratio sebagai berikut. Dengan penjelasannya yaitu dari grafik di atas, selama tahun 2013 sampai dengan 2020, debt to equity ratio pada PT Peridam Pharma Tbk mengalami penurunan. Penurunan debt to equity ratio PT Peridam Pharma Tbk tahun 2013 sampai dengan 2020 dikarenakan menurunnya penggunaan utang dan menurunnya utang relatif lebih besar dari tambahan ekuitas. Bagian C, equity multiplier, yaitu sebagai berikut tabel equity multiplier. Dengan penjelasannya yaitu dari grafik di atas, selama tahun 2013 sampai dengan 2020, equity multiplier pada PT Peridam Pharma Tbk mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini mengarah meningkat pada tahun 2013 sampai dengan 2014, menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan hutang untuk mendanai aktivitasnya. Namun pada 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa semua aset perusahaan didanai melalui ekuitas. Bagian D, kapital struktur, di mana sebagai berikut adalah tabel kapital struktur dengan penjelasannya yaitu dari grafik di atas, selama tahun 2013 sampai dengan 2020, kapital struktur pada PT Peridam Pharma Tbk mengalami penurunan. Penurunan debt to equity ratio PT Peridam Pharma Tbk tahun 2013 sampai dengan 2020 dikarenakannya menurunnya penggunaan utang dan menurunnya utang relatif lebih besar dari tambahan ekuitas. Pada tahun 2013 sampai 2020, PT Peridam Pharma memiliki quick ratio di mana mengalami fluktuasi tetapi cenderung meningkat. Dan peningkatan quick ratio PT Peridam Pharma tersebut pada tahun 2013 sampai 2020 dikarenakan peningkatan aset lancar setelah dikurangi yang namanya persediaan mengalami peningkatan relatif besar dari tambahan utang lancar. Pada grafik rasio solvabilitas yang kita lihat pada tabel di atas, bahwasanya pada tahun 2013 sampai 2020 itu total debt to total asset ratio pada PT Peridam Pharma Tbk
mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, di mana penurunan itu membuat perusahaan cukup stabil. Rasio tertinggi di tahun 2013 dipengaruhi oleh perbandingan jumlah liabilitas yang cukup tinggi dengan jumlah aset yang dimiliki komponen-komponen liabilitas di tahun tersebut. Di antaranya itu pinjaman terhadap pihak ketiga dan pihak berelasi dan lain sebagainya. Jadi ini mengakibatkan rasio yang tinggi dan semakin besar tanggungan perusahaan terhadap kreditor. Untuk total debt to equity ratio selama tahun 2013 sampai 2020, PT Peridam Pharma Tbk itu mengalami penurunan, di mana penurunan debt to equity ratio pada PT Peridam Pharma Tbk untuk tahun 2013 sampai 2020 dikarenakan menurunnya itu karena adanya penggunaan utang dan menurunnya utang relatif lebih besar dari tambahan ekuitas. Baik, saya Joshua Agatha Menalu akan melanjutkan pembahasan mengenai PT Peridam Pharma. Selanjutnya kita masuk ke bagian equity multiplier, di mana jika kita lihat di grafik yang ditampilkan bahwa menjelaskan grafik di atas selama tahun 2013 sampai 2020, equity multiplier itu pada PT Peridam Pharma mengalami fluktuasi. Namun fluktuasinya ini mengarah meningkat. Pada tahun 2013 sampai 2014 menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan hutang untuk mendanai aktivitasnya. Namun pada 2015 sampai 2020 menunjukkan bahwa semua aset perusahaan didanai melalui ekuitas. Selanjutnya kita masuk ke bagian capital structure pada PT Peridam Pharma, di mana jika kita lihat grafik di atas ataupun tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa PT Peridam Pharma ini mengalami penurunan debt to equity ratio PT Peridam Pharma Tbk tahun 2013-2020 dikarenakan menurunnya penggunaan utang dan menurunnya utang relatif lebih besar dari tambahan ekuitas. Selanjutnya kita masuk ke rasio aktivitas pada PT Peridam Pharma. Jika kita lihat tabel di atas, maka kita bisa melihat grafik pada rasio aktivitas PT Peridam Pharma, di mana dijelaskan bahwa selama tahun 2013 sampai 2020 inventory turnover pada PT Peridam Pharma mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan inventory turnover ini pada tahun 2013 sampai 2020 dikarenakan peningkatan HPP dibandingkan dengan persediaan lebih besar. Semakin tinggi ITO atau inventory turnover akan memperkecil risiko terhadap kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau karena perusahaan selera konsumen atau akan menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian rasio perputaran total aktiva atau total asset turnover. Dapat kita lihat pada tabel di atas ataupun yang ditampilkan. Dijelaskan di sini bahwa dari tabel di atas selama tahun 2013 sampai 2020 total asset turnover atau TATO pada PT Peridam Pharma Tbk mengalami peningkatan. Peningkatan total asset turnover ini dikarenakan perusahaan semakin efektif melakukan penjualannya. Dengan kata lain, volume penjualan meningkat dan relatif lebih besar dari penambahan total aktiva. Selanjutnya kita masuk ke bagian perputaran aset tetap, di mana dalam perputaran aset tetap ini berdasarkan tabel di atas selama tahun 2013 sampai 2020 perusahaan perputaran aset tetap pada PT Peridam Pharma ini mengalami peningkatan. Peningkatan tahun 2019 dapat kita lihat PT Peridam Pharma Tbk dipengaruhi oleh perbandingan antara nilai penjualan yang cukup tinggi terhadap aset tetap yang tergolong sedikit, sehingga diperoleh rasio seperti 4,38 pada tabel di atas. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kas yang diinvestasikan terhadap aset tetap dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat menghasilkan pendapatan sebanyak 4,38 kali. Selanjutnya kita masuk ke dalam rasio profitabilitas.
Jika kita lihat tabel yang sudah ditampilkan, di dalam rasio profitabilitas ini dijelaskan bahwa PT Peridam Pharma mengalami rasio pada tahun 2018 return on assetnya yaitu 11,2%. Artinya setiap Rp1 aset menghasilkan 0,112 laba bersih. Pada tahun 2019 pula return on asset PT Peridam Pharma 13,8%. Artinya setiap satu aset menghasilkan 0,138 laba bersih. Pada tahun ini nilai return on asset mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 total aset mengalami kenaikan sebesar 13,83%. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil pengembalian ekuitas atau return on equity ratio. Jika kita lihat pada tabel di atas bahwa pada tahun 2018 return on equity PT Peridam Pharma Tbk adalah 17,2%. Artinya setiap Rp1 modal menghasilkan 0,172 laba bersih pada tahun 2019. Return on equity ini PT Peridam Pharma Tbk adalah 21,3% pada tahun 2019. Artinya, setiap satu model menghasilkan 0,213 laba bersih. Pada tahun ini, nilai return on equity mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019, total modal mengalami peningkatan sebesar 21,3%. Selanjutnya kita masuk ke bagian margin laba bersih atau net profit margin. Jika kita lihat tabel di atas menjelaskan bahwa berdasarkan tabel di atas, selama tahun 2013 sampai 2020, net profit margin pada PT Peridam Pharma ini mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan net profit margin ini pada PT Peridam Pharma tahun 2013 sampai 2020 dikarenakan peningkatan penjualan relatif lebih besar daripada laba bersih yang diperoleh. Dan penurunan disebabkan oleh penjualan lebih kecil daripada laba bersih yang diperoleh. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Setelah pemaparan mengenai semua yang telah dibahas dari segi visi misi, kemudian penjelasan mengenai rasio keuangan, analisis keuangan, dan juga beberapa analisis rasio seperti profitabilitas, likuiditas, aktivitas tentang PT Peridam Pharma. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran bahwa yang kami berikan kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai analisis kinerja keuangan pada PT Peridam Pharma Tbk dapat disimpulkan bahwa yang pertama, perhitungan rasio keuangan PT Peridam Pharma Tbk periode tahun 2013 sampai dengan 2020 dengan menggunakan rasio likuiditas dapat diketahui bahwa hasil kinerja keuangan perusahaan berada pada rata-rata standar industri atau dengan kata lain perusahaan berada dalam kondisi baik. Yang kedua, perhitungan rasio keuangan PT Peridam Pharma Tbk periode tahun 2013 sampai 2020 dengan menggunakan rasio solvabilitas, kinerja keuangan perusahaan berada pada rata-rata standar industri atau dengan kata lain, perusahaan berada dalam kondisi cukup baik. Yang ketiga, perhitungan rasio keuangan PT Peridam Pharma periode tahun 2013 sampai dengan 2020 dengan menggunakan rasio aktivitas, kinerja keuangan perusahaan berada dalam posisi kurang baik bila dibandingkan dengan rata-rata standar industri. Yang keempat, perhitungan rasio keuangan PT Peridam Pharma periode 2013 sampai 2020 menggunakan rasio profitabilitas dapat diketahui bahwa hasil kinerja keuangan perusahaan berada pada rata-rata standar industri atau dengan kata lain perusahaan berada dalam kondisi baik. Saran yang dapat kami berikan ialah mengacu pada kesimpulan tentang kinerja keuangan perusahaan. Maka dalam hal ini dapat kami memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, PT Peridam Pharma sebaiknya mempertahankan tingkat likuiditasnya. Dengan demikian, perusahaan mampu melunasi kewajibannya dalam jangka pendek yang akan jatuh tempo. Yang kedua, PT Peridam Pharma perlu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar perusahaan mampu mengukur seberapa besar utang yang harus ditanggung dan perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Yang ketiga, PT Peridam Pharma sebaiknya lebih meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan harus meningkatkan tingkat rentabilitasnya atau profitabilitasnya terutama pada net profit margin.
return on equity, kemudian juga yaitu dengan jalan menekankan usaha dan pengelolaan modal secara efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kata-kata yang kami berikan dari kelompok PT Peridam Pharma yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Sekianlah hasil presentasi kami dari PT Peridam Pharma. Terima kasih.